kesinambungan pembangunan bukan tertumpu pada orang per orang, tapi sistem demokrasi. Dan ini menurut saya untuk pematangan pembangunan dan sebagainya, ini perlu digalakkan, ditingkatkan perannya itu adalah balai pemerintahan desa di daerah. Wacana mengenai perpanjangan periodisasi masa jabatan kepala desa itu sudah digembor-gemborkan ya di Kementerian Desa PDTT, bahkan sudah dirapatkan dengan Komisi 5 DPR RI pada waktu lalu. Nah, ini menjadi isu-isu strategis pada revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Oke, seperti apa komentar sobat semua tentang pernyataan tersebut? Oke, silahkan komen di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke sobat, wacana ataupun usulan mengenai periodisasi masa jabatan kepala desa diperpanjang yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun itu menuai banyak berbagai macam komentar ya dari teman-teman ataupun dari pemerintah desa itu sendiri. Ada yang setuju, ada yang tidak. Itu hak mereka berpendapat. Yang menarik, ada salah satu anggota dewan yang mengusulkan apabila masa jabatan kepala desa itu diperpanjang, itu akan merusak demokrasi di desa ya, di pemerintahan desa. Karena 6 tahun itu sudah cukup bagi kepala desa untuk menjabat dalam satu periodisasi. 6 menjadi 9, substansi permasalahannya apa? Kan gitu. Substansi permasalahannya ini sebenarnya masalah proses demokrasi, demokratisasi kan. Menurut hemat saya ini bukan masalah waktu. Ini kan yang sangat penting, sangat mendasar bagaimana kita membangun proses demokrasi di tingkat desa. Ini menjadi contoh untuk elit di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Ini harus pematangan demokrasi harus dikerjakan dengan cara apa? Ya tetap 6 tahun jabatan 6 tahun. 9 tahun mau apa? Terlalu lama. Ini sirkulasi elit desa ini kan harus bergantian, dan juga pematangan demokrasi di tingkat masyarakat desa berjalan. Ini kan persoalan karena kesinambungan pembangunan. Kan katanya begitu kan. Kesinambungan pembangunan bukan tertumpu pada orang per orang, tapi sistem demokrasi. Dan ini menurut saya untuk pematangan pembangunan dan sebagainya, ini perlu digalakkan, ditingkatkan perannya itu adalah balai pemerintahan desa di daerah. Balai pemerintahan desa di daerah itu adalah kepanjangan tangan dari Kementerian Dalam Negeri. Ini yang seharusnya ditingkatkan perannya, termasuk eselonnya, supaya bisa menjadi fasilitator pemerintahan desa, baik kepala desa dan jajarannya maupun LPM dan sebagainya. Ini menjadi lebih baik pembangunannya lebih cepat, demokrasinya lebih mapan. Menjelaskan ya tadi mengenai rusaknya citra demokrasi apabila ini menurut pendapat beliau ya akan merusak citra demokrasi di desa apabila ada perpanjangan masa jabatan kepala desa yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun, atau apabila kinerja dari seorang kepala desa itu bagus, baik, akuntabel, transparan, dan bijaksana kepada masyarakat, itu secara otomatis akan terpilih kembali di periode kedua apabila beliau menyalonkan kembali, karena masyarakat akan pintar memilih seperti apa kepala desa terdahulu. Menurut saya, problematika yang muncul ketika sesudah ataupun ketika berjalannya roda pemerintahan desa itu hanya sedikit dilema-dilema yang harus diperjuangkan atau yang harus diselesaikan oleh kepala desa ataupun pemerintahan desa, karena tidak sedikit yaitu pemerintah pusat, pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota, bahkan provinsi juga pasti ada dilema-dilema seperti itu ya, yang tidak bisa dipungkiri dan itu pasti terjadi. Oke sobat, nah jadi itu menjadi tantangan seorang kepala desa untuk menyelesaikannya. Oke, bila pemerintah desa itu pengen maju, tidak hanya tertumpu oleh satu orang, dan beliau katakan itu tidak hanya seorang kepala desa.
tetapi semua stakeholder yang ada di pemerintahan desa itu bersatu, bergabung, dan bisa menjadikan berhasil baik dari segi apapun ya. Karena kemajuan desa itu tidak tertumpu hanya satu orang ataupun tertumpu di satu orang kepala desa saja, tetapi kerjasama yang baik dari semua lini, baik itu kelembagaannya, perangkat desanya, masyarakatnya, dan kepala desanya itu akan membuatkan berbuah hasil yang baik, yang manis ya ke depannya. Sekian informasinya. Apabila sobat ataupun teman-teman ada yang mau berkomentar, silahkan komentar di video ini ya, di bawah ini. Silahkan bebas. Oke, dan bermanfaat. Oke, bagi sobat semua selalu jaga kesehatan, jaga kondisi badan, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bagi yang suka olahraga ya. Dan yang belum masih olahraga silahkan berolahraga biar sehat, semangat, dan badannya itu menjadi menjadi bugar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.